Ya guys, selamat pagi, selamat ketemu lagi di Litfest 04. Ya tanpa berasa kita harus belajar lagi hari ini ya. Kenapa harus? Karena kalau nggak dikumpulin, biasa kita nggak menjadwalkan untuk belajar ya. Litfest kita seperti biasa didedikasikan untuk teman-teman sekalian di sini, para leaders yang ingin belajar menjadi leaders yang lebih baik. Oke, so if you're ready to be a better leader today, kita siapkan pena Anda, siapkan pertanyaan Anda. Ada 4 pembicara luar biasa, ada speakers luar biasa. Beberapa di antaranya sudah hadir di antara kita pagi ini. Ya, sesi pertama akan dimulai oleh Mas Ari Rukmantara dari UNICEF. Tapi saya dapat kabar bahwa Mas Kia, speaker kedua kita sudah hadir. Maka kalau boleh saya menyapa dulu Mas Kia. Semoga sehat selalu. Apa kabar? Monggo silahkan memperkenalkan diri juga kepada teman-teman yang ada di sini. Baik, thank you Coach Han. Salam kenal semuanya, saya Kia dari Times Indonesia. Nanti join bersama orang-orang hebat di sini. Thank you Coach. Oke, thank you Mas Kia. Itu Mas Kia Gus Firdaus dari Times Indonesia. Ini kalau jangan dilihat usianya sebagai anak muda, tapi ini muda dan luar biasa gitu ya Mas Kia ya. Nanti kita banyak cerita apa aja prestasi-prestasi beliau di usia muda ini. Oke. Oke, untuk selanjutnya saya panggil, boleh saya panggil dengan hormat Mas Ari Rukmantara. Sebelum saya serahkan panggung kepada Anda, boleh memperkenalkan diri sebentar kepada teman-teman yang ada di sini. Iya, Coach. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ari. Apa kabar, sehat hari ini? Sehat. Salam sehat buat semua. Wah, Ya, Mas Kia luar biasa ini. Orang di hebat. tengah pandemi ini kesibukannya luar biasa, Mas Ari ya. So, terima kasih Iya. di tengah kesibukan yang luar biasa masih meluangkan waktu untuk kami dan berbagi pengalaman. Ya, teman-teman, ini Mas Ari dari UNICEF. Sebentar lagi beliau akan cerita banyak yang kita bisa pelajari, maka siapkan pena Anda, siapkan kertas Anda, dan siapkan pertanyaan Anda. Anda bisa langsung ke chat board untuk bertanya, atau nanti ketika sesi tanya-jawab, unmute yourself, dan kita berbincang-bincang. Ya. Tapi untuk sementara ini, saya mohon semuanya mic-nya di-mute dulu. Mas Ari, sudah siap? Siap. Sudah siap? Oke, supaya waktu tidak berkepanjangan, saya langsung serahkan kepada Mas Ari saja. Baik, terima kasih Coach. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mudah-mudahan sehat semua ya. Saya doakan sehat semua dan imunitas tubuhnya sedang tinggi-tingginya dan lagi hebat-hebatnya. Sehingga semua yang mau masuk ke badan kita ditolak semua ya, dilawan semua. Dan tetap mempertahankan kesehatan. Karena sehat selama masa pandemi ini prestasi loh, Coach Han. Ya, prestasi yang harus kita banggakan dan harus bisa dipamer-pamerkan. Kalau bisa diposting tiap hari. Saya masih sehat hari ke-1, ke-2, ke-3, sampai sekarang hari ke-200 lebih ya di pandemi. Apalagi mereka yang sering dites, ya, terus negatif terus atau non-reaktif terus. Saya salut, saya bangga sama teman-teman seperti itu. Luar biasa. Oke, saya langsung share ya. Nama saya Ari Rukmantara. Saya Kepala Perwakilan UNICEF untuk wilayah Jawa dan Bali. Dan saat ini sedang di bawah koordinasikan ya untuk BKO, kalau istilah tentara ya, sedang dipinjamkan ke Satgas Penanganan COVID-19. Jadi seharusnya berdomisili di Surabaya sudah 4 tahun ini, dan sejak Maret kemarin saya pindah ke Jalan Pramuka ya di Jakarta. Sekarang agak geser ke Jalan Merdeka, baik itu Merdeka Utara, Merdeka Selatan, karena ada KPCPEN sekarang, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi sekarang saya punya 2 kantor tambahan, satu di Menkominfo dan satu lagi di Sekretariat Negara di dalam istana. Nah, itu yang saya tadi bilang. Kalau masuk istana sekarang kita harus dites dulu setiap hari, swab loh. Jadi setiap masuk. Jadi bagi mereka yang masuk, saya salami semua biasanya. Salut, hebat. Masih sehat selama 200 hari lebih. Ya. Oke, saya mau share dua hal. Ya, kita sharing aja kalau bisa ya. Karena pagi-pagi anggap aja sambil minum kopi sama makan pisang goreng gitu ya. Ada 2 hal, satu soal percakapan yang menjadi top modal ya kepemimpinan, dan kedua betapa kami membutuhkan banyak orang Indonesia, pemimpin-pemimpin hebat terutama yang muda untuk masuk ke
PBB. Ya, saya share sebentar screen-nya. Ya. Dalam 2 minggu ini kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Iya. Sudah kelihatan semua dan mendengar semua suaranya ya. Halo? Dalam 2 minggu ini. Halo? Ya, Mas Heri. Ya, tadi Silakan, kelihatan silakan, dan Mas. terdengar. Dengar dengan sangat jelas. Oke, jadi pesan sponsornya kita masih dalam pandemi. Pandemi belum berakhir, ya sudah 200 hari lebih. Dan sejak ditemukannya virus SARS-CoV-2 itu sudah 8 bulan. Jadi saya akan mulai dengan tadi kata terakhir dari Dr. Risa, jangan asal pakai masker yang baik dan benar. Dan bagi saya jangan asal memimpin. Ya, jadi ini saya pelajari dari banyak sekali guru-guru saya di organisasi yang saya ikuti, baik yang nirlaba maupun yang profesional. Jadi saya belajar banyak dari guru-guru saya yang banyak menyediakan waktu untuk bercakap, ya, melakukan percakapan, pembicaraan atau dialog yang benar-benar serius dialokasikan waktunya. Kadang-kadang lebih dari 2 jam, kadang-kadang setengah hari, atau kadang-kadang 15 menit. Seperti yang saya lakukan juga dengan Coach Han ini. Coach Han sebelum kita mulai, kita bercakap-cakap dulu ya Coach Han ya. Jadi panjang juga kita bercakap-cakap dan berdialog, dan ternyata ini menunjukkan bahwa Coach Han itu juga skill leadership-nya tinggi sekali. Dari hal yang saya pelajari secara informal, ya, lalu saya coba cari referensinya secara intelektual, secara saintifik. Sudah dipublikasikan ternyata di Harvard Business Review, ya, di tahun 2012 bahwa leadership is a conversation. Jadi saya mengetahui banyak hal bahwa pengutamaan atau memaksimalkan indera kita itu sama dengan memaksimalkan kemampuan kita untuk memimpin. Apa yang dimaksud dengan indera kita? Sebelum Harvard publish itu di Juni 2012, saya sudah nulis ini di bulan Mei, 6 Mei 2011. Saya bilang trik kuno zaman batu yang masih efektif sampai hari ini. Jadi waktu itu masih banyak perdebatan tentang pentingnya gadget, digitalisasi, dan lain-lain yang akan menggantikan cara kita berkomunikasi dengan orang atau interpersonal communication. Saya tulis ini untuk menyanggah bahwa harapan berlebihan atau kepercayaan berlebihan terhadap gadget itu agak ilusional menurut saya. Jadi karena satu, membantu mengingatkan bahwa kita punya interpersonal skill yang inherent. Communication skills based on visual, audio, and kinesthetic. Ya. Jadi kemampuan kita untuk mempresentasikan diri kita, untuk dilihat dengan baik, dan untuk melihat dengan baik. Lalu kemampuan kita berbicara, dan suara kita didengar. Baik, yang jelas suara kita punya originalitas masing-masing, ya. Vibrasinya, intonasinya, dan volumenya. Dan kinestetik tentu, cara kita bergerak, cara kita menyampaikan sesuatu, ya, body language kita. Itu tidak boleh dihapuskan, ya. Waktu itu sedang marak-maraknya BBM, ya, BlackBerry Messenger. Tidak boleh dihapuskan dengan sekedar berkomunikasi lewat teks via platform Messenger. Karena ketiga kemampuan ini, VAK ini, ketiga kemampuan ini adalah kemampuan untuk merepresentasikan
primanya atau optimalnya indera kita. Ya. Kemampuan mata kita yang diberikan oleh Tuhan yang luar biasa, kemampuan telinga kita untuk mendengar yang jauh juga penting sekali pada saat kita memahami penyampaian komunikasi dari orang lain, dan kemampuan tubuh kita untuk ikut mendukung penyampaian pesan. Dan itu inherent semua, tanpa gadget, tanpa teknologi, kita sudah punya itu dan sudah dilakukan sejak zaman purba. Dan ini yang saya pelajari dari mentor-mentor saya, bahwa conversation ditekankan dengan kemampuan visual, audio, kinestetik. Ini penting sekali, bahkan ikut membangun karir, ikut juga yang jelas mempengaruhi orang. Nah, bagaimana caranya? Lihat, nah nanti tanya Coach Han lah. Itu ada triknya, ada trainingnya, ada sertifikasinya. Ya. Bahkan di beberapa buku negosiasi, saya pernah ikut kuliah dengan seorang profesor negosiasi, Raymond Saner dari Switzerland University. Itu dimasukkan khusus soal komunikasi dalam satu bab 6 kalau nggak salah di bukunya. Itu untuk menyatakan bahwa selalu berkomunikasi dengan orang yang menjadi lawan negosiasi. Tidak boleh tidak berkomunikasi, tidak boleh berhenti. Dan pada saat komunikasi itu memastikan bahwa visual, audio, kinestetik kita sudah menjadi senjata, peluru dalam bernegosiasi. Dan ini ternyata membantu saya menemukan banyak sekali jawaban. Ya. Termasuk saat ini saya harus menemukan banyak sekali jawaban terhadap masalah anak-anak, masalah perlindungan, masalah kesehatan, masalah pendidikan hari ini yang jarak jauh, ya. Lalu yang jelas masalah tumbuh kembang anak yang berkelanjutan atau sustainable. Caranya kita berkomunikasi dengan anak-anak. Saya harus berkomunikasi dengan anak-anak. Bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak? Iya, itu tadi. Harus jago dan kreatif untuk bermain visual, ya, harus pintar bermain audio, dan harus banyak geraknya. Ya, ketika kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak, terutama anak-anak TK dengan efektif, maka kita memastikan kita akan berkomunikasi dengan tim kita jauh lebih efektif. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang saya rasakan selama 20 tahun karir saya, penting sekali. Walaupun tidak ada gelarnya atau tidak ada sertifikasi akademisnya. Yang kedua yang diajarkan oleh mentor-mentor saya adalah berani. Jadi berani menghadapi segala hal, termasuk tantangan dan permasalahan. Satu hal yang saya mau sharing ke para peserta di pagi hari ini, Coach Han, saya berani mengambil tantangan untuk menjadi sejarawan. Pada saat saya lulus dari SMA, ditanya mau jadi apa, saya bilang mau jadi sejarawan. Karena waktu itu kebanyakan nonton Voyager. Ya, ada film-film dahulu kala yang dan Indiana Jones, ya, yang menginspirasi saya. Di antara banyak teman di masa saya berada di SMA yang sangat besar muridnya, mungkin lebih dari 1.000 orang, ya, 15 kelas dengan 40 peserta didik tiap kelasnya. Mungkin satu-satunya saya yang bilang saya jadi sejarawan. Ya. Dan sejarawan itu mengantarkan saya menjadi penulis di Jakarta Post, penulis kesehatan, dan mengantarkan saya ketemu dengan wabah-wabah yang benar-benar membuat kita deg-degan, ya, khawatir. Baru masuk ke milenium di tahun 2000, ya, ada SARS di tahun 2003, lalu kita semua langsung turun ke lapangan untuk memastikan kita bisa merespons SARS. Walaupun saya masih jadi jurnalis, saya ingin sekali melakukan lebih dari sekedar menulis. Saya coba datang ke seluruh pelosok tempat-tempat yang waktu itu menjadi epicentrum dari terjadinya wabah SARS, termasuk di Hong Kong dan Singapura. Tidak lepas dari itu, saya terus mencari wabah, mencari penyakit yang berpotensi untuk menjadi pandemi. Jadi kata-kata pandemi ini saya temukan sejak saya jadi jurnalis. Di tahun 2004 ada kasus pertama H5N1 atau avian influenza pada unggas
yang kemudian kita sebut flu burung di tahun 2005 merenggut nyawa 1 orang dari Provinsi Banten, dan kemudian terus-terusan menjadi sebuah epidemi yang bertahan sampai 5 tahun, sampai tahun 2009. Di 2009 ternyata meletus pandemi H1N1 atau pandemi flu Meksiko. Dan kembali saya ikut masuk ke dalam tim penanganan tersebut. Jadi seberapa pun risikonya, ya kita berani saja, karena menurut saya tidak ada pilihan lain kecuali mengetahui apa yang akan terjadi dengan diri kita, ya, kecuali dengan terlibat di dalamnya. Dan akhirnya di tahun 2009 tersebut, saya menulis buku yang disebut Yang Terlupakan, Sejarah Pandemi 1918, Influenza 1918 di Hindia Belanda. Karena saya ingin membantah bahwa benar-benar pandemi sesuatu yang luar biasa dan terus terjadi. Dan akan terjadi lagi. Pandemi berikutnya akan terjadi lagi, dan kita lihat rentang sejarah kita, antara 50 sampai 10 tahun, ulang pandemi tersebut. Maka kita harus memastikan kita jauh lebih baik merespon pandemi dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, anak-anak kita nanti. Jadi keberanian itu adalah termasuk keberanian untuk mempertaruhkan segalanya, termasuk nyawa ya, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang diberikan. Apalagi kalau amanat atau kepercayaan. Seperti kemarin, ya, di tanggal 13 Maret, saya diminta untuk bergabung dengan gugus tugas oleh Letnan Jenderal Doni Monardo. Maka tidak ada pilihan lain kecuali ikut masuk di dalamnya dan memastikan kita merespon pandemi sebaik-baiknya. Lalu apa hubungannya dengan conversation? Banyak sekali yang kita lakukan pada saat kita tidak tahu virus ini seperti apa, itu dilakukan dengan conversation. Ya, percakapan dan dialog dengan Jenewa, WHO, markas besar pusat, ya, dengan markas WHO di Indonesia, dengan para dokter yang pertama kali turun, ya, dari RS rujukan hanya 100, sekarang sudah sampai lebih dari 1000, dari para clinician, daripada praktisi lab, analis lab, kita banyak sekali melakukan dialog untuk mengetahui apa pandemi ini dan virus ini seperti apa wujudnya. Jadi selalu berani, itu yang ditawarkan atau dipesankan oleh mentor-mentor saya, untuk memastikan kita memang bisa melead, bisa memimpin. Karena keberanian kita, kenyali kita, kewanian kita itu infectious, akan menular ke tempat lain, dalam arti yang positif. Dan berani mencoba hal-hal baru, ya. Saya berani mencoba, diminta juga oleh baik keluarga maupun keluarga inti maupun keluarga besar, untuk berani menjadi diplomat. Ya, akhirnya saya pernah bergabung dengan Uni Eropa dan sekarang bergabung dengan UN yang statusnya kami adalah diplomat pekerja kemanusiaan. Berani jadi juru bicara Kuarnas Pramuka, ya, saya diminta bergabung dengan Kak Adi Aksa Daud di Kuarnas Pramuka periode 2013-2018, lalu menjadi wakil di WOSM, World Organization of Scout Movement, ya, yang berbasis di Kuala Lumpur dan berkantor sekretariatnya di Manila. Ya, lalu sebelah kanan bawah saya berani ikut-ikutan teater koma, waktu itu diajak untuk ikutan main drama, mau nggak mau, ya, pada Hari Kesaktian Pancasila saya bilang tidak ada kata mundur, kita harus coba hal baru. Ya, dan lucunya ketika saya diminta oleh Pak Doni Monardo untuk mengkoordinir media center, karena kita tidak punya banyak pilihan, saat itu banyak yang WFH, banyak presenter atau TV host yang tidak bisa membantu kami, saya terpaksa jadi TV host, jadi presenter, ya, di media center yang selalu menyiarkan minimal 3 kali talk show tiap hari, ya. Dan yang lebih seru, pengalaman tak terlupakan, saya berani jadi bodyguard-nya atau ajudannya David Beckham yang datang ke 2 tahun yang lalu dengan misi bahwa kedatangan David Beckham tidak boleh diketahui secara masif. Jadi hanya boleh diketahui hanya target audiensnya saja, yaitu anak-anak sekolah, terutama putri, ya. Waktu itu kampanye soalnya untuk girls, ya, untuk perlindungan remaja putri, dan tentunya pemerintah terkait seperti Wali Kota Semarang.
Jadi pesan dari mentor-mentor saya juga selalu berani ya mencoba hal yang baru. Berani termasuk untuk berkantor saat ini di Sekretariat Negara di Istana, walaupun harus di swab tiap kali masuk. Jadi kata berani ini juga sama seperti sabar sepertinya, tidak ada batasnya. Nah, itu dua hal yang conversation dan keberanian ini berani mengantarkan saya memimpin sebuah tim di PBB. Dua kali saya masuk PBB, pertama di tahun 2007 menjadi anak muda pertama yang memimpin tim respon pandemi flu burung di seluruh Indonesia. Ya. Tapi problemnya saya lihat kanan kiri waktu itu nggak ada teman. Ya. Jadi orang Indonesia atau orang Jakarta saat itu kok saya sendirian. Jadi saya harus memimpin tim yang isinya lebih dari 30 orang yang berlatar belakang macam-macam. Ketika saya balik lagi ke UNICEF di 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, saya menemukan juga masih sama. Saya juga rare breed bahasanya ya. Bibit langka yang masuk ke dalam sistem ke PBB-an. Saya kasih lihat ini adalah sebuah portal HR-nya United Nations ya, yang menggambarkan keseluruhan staf di seluruh dunia sekitar 100.000 lebih, 102.000 yang berdasarkan nationality atau kebangsaan. Dan bisa dilihat petanya paling banyak Amerika, Prancis, bahkan kategori kedua bisa diduduki, kategori ketiga bisa diduduki Kenya sama Kongo ya. Nah, berapa orang Indonesia di PBB? Hanya 678 dari 100.000. Indonesia itu urutan keberapa populasinya? Urutan keempat dengan 270 juta jiwa ya, dengan urutan pertama di coastline, pantai terbesar dan pantai terpanjang, garis pantai terpanjang dengan gugusan pulau yang paling banyak ya, 17.000 pulau. Jadi ada tidak matching antara komposisi Indonesia di dalam PBB dan dengan jumlah talent pemimpin kita yang banyak sekali. Dari 270 juta, saya yakin lebih dari 10%-nya itu adalah talent-talent pemimpin yang luar biasa, leaders yang luar biasa. Ya, dan kalau misalnya hanya 10% aja, ya 27 juta, tentunya kita sudah bisa menguasai organisasi-organisasi internasional, termasuk PBB. Tapi faktanya hari ini hanya 678 orang Indonesia yang menjadi leaders dan staff ya di PBB. Nah, ini adalah sebuah gap yang kesenjangan yang menurut saya harus promosikan. Ayo teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, para leaders yang hebat, pada satu titik pikirkan, pertimbangkan untuk bergabung di humanitarian organization, ya, di sebuah kesatuan korps diplomatik yang isinya saling membantu, atau kita juga sering disebut international civil servants, ya, pemerintahan seluruh dunia, untuk membantu mengelola tata pemerintahan dunia ini agar punya standar yang sama di seluruh 200 negara lebih ya. Termasuk bagaimana kita merespon pandemi, karena pandemi tidak akan selesai kalau tidak kompak 200 negara lebih ini melakukan hal yang sama dengan efektif dan efisien tentunya, dan right on target. Jadi call saya adalah bergabunglah dengan humanitarian organization bagi teman-teman yang ingin melead, memimpin, ya, memimpin dengan conversation, memimpin dengan heart, dengan brains, dan tentunya dengan compassion. Karena diskusi saya, percakapan saya dengan Coach Han juga menunjukkan ujung-ujungnya, in the end of the day, banyak sekali yang tokoh-tokoh sukses kita itu nanti mengabdi di bidang kemanusiaan. Giving pledge saat ini yang dihuni oleh orang-orang terkaya di dunia itu sudah mengumpulkan uang 1,2 triliun US dollar. Yang isinya adalah setengah dari kekayaan mereka. Setengah kekayaan dari Warren Buffett, setengah dari kekayaan dari Bill Gates itu disisihkan untuk giving pledge. Dan mereka saat ini orang-orang yang paling pertama berinvestasi di penemuan vaksin.
Ya, nanti berikutnya adalah di logistik vaksin. Jadi ada dua cara. Kita tunggu sampai kita sangat-sangat kaya sekali, lalu nanti akhirnya mengabdi pada kemanusiaan, atau kita masuk ke dalam dunia kemanusiaan, di mana Indonesia kekurangan talent di dalam organisasi kemanusiaan, dengan sustainability yang sama. Jadi jangan khawatir kalau kesejahteraan dan kemampuan bertahan hidup diutamakan, ya, tapi yang paling penting adalah we can lead with heart and brains and compassion. Nah, dari conversation ke talent gap, ya. Lalu saya ingin menyampaikan juga bahwa bekerja dengan pandemi, bekerja dengan wabah, bekerja dengan krisis itu bukan sesuatu yang mudah, tapi kita harus melakukannya dengan tetap melakukan cari cara sebaik-baiknya untuk we're having fun, to have fun. Jadi kita tahu kita berhadapan dengan hal-hal yang sangat serius dan sangat luar biasa. Ya, tiap hari di Wisma Atlet ada yang gugur, di 1000 rumah sakit rujukan ada yang masuk ke tahap kritis. Tapi pada saat yang sama kita harus menemukan balance ya antara melakukannya secara fun dan melakukannya dengan tepat. So there's no limit to have fun ya. Ya in a way atau in a certain time, you just have to find the ways to make you laugh, ya, and to smile at least, gitu. Karena itu adalah sentikan imunitas yang luar biasa bagi kami yang bekerja di bidang kemanusiaan. Dan meskipun pandemi ini selesai, isu-isu kemanusiaan tidak akan selesai karena masih ada pengungsi Syria, masih ada penyakit-penyakit lain yang mewabah di dunia, dan tentunya masih ada dampak-dampak ikutan dari respon pandemik yang terjadi di tahun 2020 sampai 2021. So let's have fun, yeah. Let's share and care and have conversation and have dialogues, ya. Kalau mau berkomunikasi selanjutnya tentunya bisa lewat kontak yang saya sediakan ini. Dan again, let's have fun. Saya kembalikan ke Coach. Alright. Waduh, Mas Ari, thank you banget. Ini kita membuka mata saya dari tadi sibuk mencatat nih Mas Ari. Sambil Mas bicara ini saya sibuk mencatat dan saya temukan banyak poin di sini. Yang pertama kali adalah jangan asal kalau mimpin, ya mesti ada ilmunya. Ya, mesti ada ilmunya, jadi jangan berharap kita asal nekat lalu jadi pemimpin yang baik, gitu ya, Mas ya. Betul. Kemudian yang kedua ya mesti wani ini orang, kita kan mesti berani gitu, berani coba, berani untuk tidak nyaman. Yang menarik bagi saya tadi berani itu sama dengan sabar ya Mas ternyata Mas. Ini boleh jelasin kenapa? Karena berani itu kan kayaknya galak garang, ini berani kok sabar, apa hubungannya Mas Ari? Jadi kan ada istilah ya kalau sabar itu tidak mengenal batas gitu ya. Ya, kalau di dunia kemanusiaan seperti yang saya jalan ini, berani juga nggak mengenal batas gitu. Jadi kalau kita masuk ke tower 4, tower 7 gitu, di mana banyak pasien-pasien positif COVID dirawat, ya kita harus berani gitu, tinggal masuk pakai APD yang lengkap gitu ya. Waktu zaman-zaman flu burung juga ada outbreak di daerah-daerah terpencil, kita harus berani masuk ke dalamnya. Dan ya jadi gitu. Jadi keberanian juga ternyata tidak mengenal batas. Jadi berani bukan cuma nekat ternyata ya. Jadi dengan ada kesabaran, jadi soft. Dia bukan cuma bentuk yang keras, tapi ternyata juga tenaga yang lembut ada di situ. Gitu Mas Ari ya? Betul, betul. Oke, teman-teman, ini sambil saya ngobrol dengan Mas Ari, ini banyak banget yang kita bisa pelajari dari beliau. Seperti dibilang, tidak banyak putra Indonesia ada di lembaga internasional. Dan Mas Ari ini salah satunya yang sudah sekian lama menjadi pemimpin di sebuah lembaga internasional yang kredibel. Dalam kali ini di UNICEF, begitu ya, dan di beberapa lembaga sebelumnya. So please post your question, atau kalau you would like to unmute yourself, let me know. Jadi kita bisa berbicara langsung. Satu pertanyaan terakhir dari saya, Mas, sebelum mungkin teman-teman yang lain. Ini ada talent gap. Ya, di dalam hal ini yang Mas lihat di PBB atau di United Nations tentang kurangnya orang Indonesia yang berani muncul dan memimpin. Menurut Mas Ari, apa yang kita bisa lakukan agar orang Indonesia
seperti Anda dan saya dan kita semua yang ada di ruangan ini lebih berani dan lebih percaya diri untuk mengambil posisi sebagai pemimpin. Gimana Mas Ari? Ya, pertama PR besar saya membujuk Coach Han nih, supaya bisa masuk ke UN. Tiba karir. Jadi kita harus mempromosikan bahwa karir kemanusiaan seperti di United Nations ini sama profesionalnya, sama dengan dunia-dunia di private sector, gitu ya. Jadi artinya ini bukan seperti birokrasi umumnya ya. Jadi kita tidak hanya ngantor, masuk, terus pulang, gitu ya. Dan duduk dan ikut rapat-rapat mencatat laporan, tapi kita mencari solusi buat banyak persoalan di dunia ya, termasuk juga sustainability dari private sector ya, terutama pada saat pandemik ini misalnya. Yang paling penting adalah promosi, ya tadi promosi kami, komunikasi kami jauh lebih aktif untuk menyatakan, terutama kepada teman-teman anak muda nih ya, bahwa ini ada humanitarian itu sebuah karir. Ya, sebuah profesionalisme. Jadi walau dulu misalnya di SMA ada di PMR atau di kuliah di Mapala gitu ya, dan seakan-akan itu menjadi sebuah waktu pengisi waktu luang saja, tapi ternyata sekarang bisa dijadikan sebuah karir ya, sebuah profesionalisme yang skill tersebut dibutuhkan. Ya, sama seperti di dunia coaching dan training ya, yang dulu mungkin dianggap sebuah side job gitu ya, setelah ada main jobnya, tapi ternyata sebuah industri yang luar biasa kan, coach ya. Jadi humanitarian workers juga membutuhkan banyak profesional, ya termasuk mereka yang sudah berkarir di dunia profesional ya, di dunia swasta, itu untuk berkarir di United Nations gitu. Karena kita juga harus menginformasikan ada paling tidak ada keuntungan ya. Nomor satu, memastikan otak-otak pikiran orang Indonesia itu diserap dalam kebijakan menata dunia ini. Karena kalau kita nggak duduk, kita nggak bisa didengarkan kan. Keputusannya tidak bisa kita pengaruhi gitu. Yang kedua adalah kita jadi jauh lebih inklusif karena harus berinteraksi dengan orang-orang berbagai macam ras, berbagai macam negara, berbagai macam kebudayaan. Dan kita tidak di satu seat yang nyaman ya, dan sustainability secara terus-terusan tidak nyaman karena selalu ada orang dengan latar belakang berbeda, sehingga kita harus cari cara terus bagaimana untuk berkomunikasi dengan mereka dan memimpin mereka agar efektif. Begitu, Coach. Ya, oh jadi ternyata kerja di lembaga sosial atau non-profit organization ini bukan kerja bakti ya Mas Ari ya? Ya, Ternyata karirnya bukan. Waduh, saya pikir kerja bakti Itu tadi. yang harus Semua diceritakan harus juga. tahu bahwa Betul. ternyata ini menyenangkan juga dan nggak kalah dari swasta, begitu ya Mas ya? Betul, bahkan sudah ada rancangan undang-undang ya pekerja sosial itu nanti disertifikasi dan mendapat kompensasi yang tepat gitu ya. Saya bekerja sosial dari sejak tahun 19 tahun, sejak usia 19 tahun nih, Coach Han nih, dan ternyata menemukan petnya, Pantesan betah ada ya? ternyata jejaknya. Iya, enak kan sambil bantuin orang ya. Sambil Gitu. bantuin orang, sambil dibayar. Ya, jadi dunia akhirat kena semua nih Mas gitu ya Mas. Iya, mudah-mudahan insya Allah. Luar biasa, luar biasa. Ya teman-teman, masih ada 15 menit sebelum Mas Kia nanti akan ambil panggung kita berikutnya. Silakan bertanya, silakan. Sebentar. Ada satu pertanyaan yang sudah masuk di sini dari Pak Landri, ya Pak Landri, dan dari Bu Ria juga. Saya bacakan dari Pak Landri dulu ya. Pak Landri bertanya nih Mas Ari di chatboard, kalau mau lebih jelasnya, jenengan bisa ikut baca dengan saya. Beliau bertanya, sepanjang bekerja dengan orang dari berbagai negara, menurut Mas Ari, apa kekurangan dari mindset orang Indonesia ya? Kebanyakan, gitu ya. Jadi mungkin silakan dijawab Mas Ari. Ya, saya pikir paling gampang ini, berani tabrak garis-garis saja gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang out of the box ya, atau no box at all gitu ya. Jadi banyak sekali garis-garis yang ternyata kita ini sejak kecil mungkin dibiasakan ya dengan garis-garis tersebut ya. Tidak boleh keluar rumah malam-malam gitu misalnya. Tidak boleh jauh-jauh keluar kota kalau umurnya masih 12 tahun gitu misalnya. Ya kan? Jadi itu yang membuat kita jadinya, wah ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi challenge untuk mencoba sesuatu ini agak terbatasnya.
Jadi kita harus bisa mendobrak norma-norma tersebut, terutama ya tadi dengan prinsip utama bahwa yang kita lakukan adalah membantu orang menemukan solusi terbaik untuk bekerja kemanusiaan, ya, pekerjaan kemanusiaan. Jadi bukan hanya thinking out of the box, kita labrak ya batas-batas yang menurut kita menjadi handicap ya. Jadi misalnya salah satu jenis vaksin itu belum masuk ke Indonesia itu karena Indonesia belum punya mekanisme untuk memperces vaksin ya kepada lewat organisasi kemanusiaan. Jadi biasanya langsung ke produsen gitu ya. Ya persis kemarin kita labrak gitu ya dengan bantuan menteri-menteri tentunya bahwa Indonesia bisa memperces vaksin lewat organisasi kemanusiaan dengan harga 1/3 dari harga pasar. Nah, gitu. Selama kita siapkan mekanisme aturannya, regulasinya. Lalu dari mana mekanisme aturan dan regulasi tadi? Tadi sabar mencari referensi, sabar mencari rujukan, berani mendobrak aturan, birokrasi yang ada, red tape gitu ya. Tapi dengan tadi sabar mencari rujukan-rujukan. Jadi menurut saya yang paling penting adalah mencari keberanian untuk memutarbalikkan sesuatu yang ternyata menghambat. Jadi sepertinya itu yang banyak teman Indonesia, termasuk beberapa yang saya tahu ada di Myanmar, ada di Lebanon gitu ya, itu takut berinovasi. Jadi selama yang lain belum melakukan, saya nggak berani melakukan. Gitu. Oke. Jadi itu yang harus jadi berani tabrak aja ya. Waktu kecil kita dibatasi karena memang belum cukup dewasa. Jadi itu keamanan kita. Ada waktunya kita tahu kapan keluar dari cangkang kita dan berani untuk mendobrak dunia. Begitu ya, Mas Ari ya? Pertanyaan Pertanyaan berikutnya dari Ibu Riasari, Mas. Dengan banyaknya talenta bagus saat ini, bagaimana sih resepnya agar bisa stand out? Ya, kalau saya hanya sharing aja ya, ternyata ada 3 hal yang harus dilakukan ya. Nomor 1, kita harus banyak berkomunikasi tadi, conversation, atau banyak dialog sama banyak orang. Jadi tidak boleh stuck untuk bilang bahwa kita sudah tahu segalanya. Gitu. Jadi walaupun sudah PhD, walaupun sudah punya sertifikasi macam-macam gitu ya, tapi tetap aja tuh sama tukang beca, tukang pecel, ya tukang jual rawon segala macam digali conversation tersebut gitu. Karena ya kita semua udah tahu lah, bukan hanya conversation tersebut memberikan inspirasi baru atau insight baru, biasanya mereka jadi influencer kita juga, jadi marketer kita juga. Tiba-tiba mereka ngomong sama siapa gitu. Kemarin saya ketemu orang itu gitu kan. Ya, yang kedua yang saya pelajari adalah maximize our hearing, our listening capacity ya. Jadi kalau ditambahin sedikit aja gitu ya kemampuan kita untuk mendengarkan orang lain dan menyerap informasi, termasuk dari radio, dari TV dan lain-lain. Ini Coach Han pasti tahu nih tekniknya nih, teman-teman NLP yang tahu nih tekniknya bagaimana mendengar gitu ya, mendengar kata-kata itu dengan selektif gitu ya, mengetahui apa yang embedded comment yang dilakukan, yang diberikan gitu. Jadi tidak hanya mendengar secara lugu gitu ya. Dan yang terakhir yang sebenarnya banyak sekali bermanfaat untuk memboost karir, terutama yang anak-anak muda, itu banyak nulis. Gitu. Banyak nulis, sebanyak-banyaknya nulis, kalau bisa 10 buku, 20 buku, 30 artikel, dan lain-lain, kalau bisa 3 bulan sekali atau sebulan sekali menulis sesuatu, baik itu di blog maupun di koran, ya kan? Yang paling penting hierarkinya dipublish, gitu. Dan hierarki itu kalau dipublish tambah keren lagi kalau ditambahin jadi bahasa internasional, artinya bahasa Inggris. Ya, jangan takut. Jadi pasti ada handicapnya kita ini kalau nulis bahasa Inggris dikit-dikit salah lah grammarnya. Hilang is MR-nya lah dikit-dikit gitu ya, atau non-countable dan countable nouns-nya itu nanti agak-agak salah. Don't worry, selalu ada editor kok di media-media tersebut. Ya, pasti selama pokok pikiran kita bisa ditangkap gitu ya, bahwa pokok pikiran itu orisinil dan benar-benar baru, fresh, pasti dipublish. Dan ketika dipublish, nama kita itu abadi itu. Wow, thank you Mas. Ya, thank you. Karena ada istilahnya kan, publish or perish.
Nah, Publish kalau nggak, or perish. That's a iya, good kalau one. nggak punya publikasi, musnah, nggak diingat orang. That's a really good one. Oke, tinggal 8 menit, 3 pertanyaan, 4 pertanyaan lagi. Waduh, ngebut nih Mas ya. Mas, ini ada mulai Oke. kepancing nih, Pak Dhani Kartika. Ya, mulai Ya. umur berapa anak-anak muda bisa join di UNICEF? Dan syarat dan ketentuannya bagaimana Mas Ari? Nah, ini nih. Nah, ini seru nih. Jadi saya kembali ke tadi prinsip saya yang diajarin guru-guru saya. Saya berani memutuskan pada saat umur 17 tahun saya dipanggil guru BK, ya waktu itu mau lulus SMA, ditanya kamu mau jadi apa? Saya mau masuk UN. Saya bilang gitu. Saya mau masuk UNICEF. Kenapa? Karena saya nonton dunia dalam berita, itu tentara-tentara UN itu dihormatin banget di Afrika. Ya, waktu itu di Ethiopia, gitu ya, di Uganda dan lain-lain. Saya pengen seperti mereka, saya bilang gitu. Jadi berani memutuskan, anak-anak muda ini harus dari mulai belasan tahun berani memutuskan mereka mau jadi apa, termasuk kalau mau masuk UN. Ya. Karena butuh tadi kesabaran. Kesabarannya apa? Kesabarannya sayangnya di UN itu harus dilandasi oleh intelektual. Jadi kita harus lulus dulu kuliah ya sebelum bisa masuk ke jadi staff di UN. Ya, jadi dan nilainya juga nggak boleh jelek-jelek amat ya. Jadi harus excel juga di kuliah ya. Nah, sementara itu, jadi anak-anak muda yang umur 17-an untuk menunggu dia lulus di umur 22 atau 21, tergantung kuliah di mana gitu ya. Nanti mereka bisa ikut volunteerism gitu, baik sebagai UN volunteer, di Red Cross atau di humanitarian organization lainnya. Nah, jadi sejak umur berapa? Sejak mereka bisa memutuskan dari umur 17, 18 ya. Lalu kalau jadi staff nanti ketika mereka sudah punya academic certificate, mereka bisa jadi staff. Oke, good. Cukup jelas ya dari Mas Ari penjelasannya. 2 pertanyaan terakhir ini hampir sama, saya jadikan satu. Selain waktunya juga mepet, Mas Ari. Dari Bu Nancy di Bandung menanyakan, gimana sih tetap have fun padahal lingkungannya tidak kondusif atau nggak suportif, itu nomor 1. Lalu dari Pak Dhani Kesuma menanyakan, gimana merespon terhadap orang yang skeptis hanya karena kita ini unik atau berbeda sebagai seorang pemimpin. Oke, silakan Mas Ari, monggo digabungkan. Iya, jadi yang terakhir tuh ya itu pembuktian sih ya Pak Dhani ya. Jadi ini rumus yang saya tidak bisa formulasikan, tapi apapun yang Anda lakukan selama lebih dari 10 tahun, 15 tahun will lead you to something. Kalau di rumus behavior change communication dalam konteks kesehatan, kita berubah perilaku itu harus 21 hari melakukan hal yang sama, termasuk cara kita sikat gigi, cuci tangan 7 cara, 20 detik dan lain-lain. Itu harus dipraktekkan 21 hari berturut-turut. Ya, itu kenapa makanya di efficacy atau di pendeteksian pemaparan terpaparnya orang terhadap virus atau tidak itu butuh 14 hari sampai 21 hari kan. Baik itu virus COVID-19 sekarang 14 hari ya sampai 21 hari itu virus rabies biasanya. Nah, itu kelihatan. Jadi pergerakan di dalam tubuhnya dia, apakah dia menunjukkan simptom atau tidak, ada jejak DNA virus atau tidak. Sama berarti perilaku juga seperti itu. 21 hari menunjukkan ada jejak perilaku itu tertinggal di hari ke-21 atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita melakukannya konsisten ya, saya sejak 19 tahun bikin yayasan atau ikut kerja sosial ya, di umur 40 tahun ya tentu mau tidak mau ya, semua kerja sosial saya track record-nya panjang sekali dan dampaknya, output-nya maupun outcome-nya sudah bisa terukur. Jadi harus dibuktikan skeptisisme orang terhadap kita ya. Buat apa jadi sejarawan? Kamu kan bisa jadi dokter. Ya, karena sejarawan di Indonesia cuma 21. Saya mau jadi satu di antara 21 yang lain. Dan saya harus menjadi sejarawan yang bisa berkontribusi secara internasional misalnya. Terus buat apa di UN? Kan kamu bisa jadi CEO Edelman, ya kan? Saya pernah jadi PR agency berbasis di Amerika. Ya, karena saya ingin menunjukkan bahwa seorang yang punya kapabilitas CEO itu bisa mengabdi di humanitarian service ya. Jadi itu penting sekali. Jadi harus yakin tujuan itu tercapai. Ya, start with the end of my in mind. Gitu ya, start with the end in mind. Udah tahu nanti ujungnya pasti ini gitu. Terus yang have fun, bagaimana have fun? Have fun itu karena saya kompetitif juga ya orangnya. Kalau kita menang, kalau mendapat sesuatu itu luar biasa. Jadi hari ini tingkat kesembuhan kita itu 71%.
waktu kita mulai pandemi, tingkat kesembuhan kita itu 20%, 25%. Jadi itu leganya luar biasa. Kita celebrate small things lah, ya, dengan teman-teman, ya, dengan makan bareng, dengan ya, masa musik bareng, dengan bergembira bareng, ya bersukaria bareng gitu ya. Kita having fun-nya dengan cara-cara yang we celebrate small things. Jadi kekompakan kita tadi setelah 200 hari kita masih dites negatif, masih dites non reaktif, ya, masih bisa mendisiplinkan diri menjaga protokol kesehatan. Itu saya rayakan dengan berbagai macam cara sehingga lucu dan menyenangkan bagi teman-teman. Alright, oke, good. Masuk 2 pertanyaan lagi. Teman-teman, lain kali kalau nanya pagi-pagi ya, jangan di belakang kayak gini nih. Mesti ngebut nih, oke? Dari Pak Bayu agak cepat ya, Mas Ari ya. Gimana caranya mengajak berinovasi dan berpikir out of the box dan wani? Apa kiatnya dari Mas Ari? Oke, monggo Mas. 30 detik tolong dijawab. Oke. Satu, kita harus cari rujukan ya. Apa yang kita mau labrak itu pasti bisa ada rujukannya. Nah, rujukannya itu kita pelajari baik-baik, lalu kita promosikan dengan skill komunikasi yang tadi. Ya, by conversation, by writing, ya, by speaking to more people and more people gitu. Kita bisa tabrak kebudayaan kita atau kebiasaan kita tidak ngantri atau membuang sampah, atau sekarang dengan memakai masker dengan mencari rujukan. Ya kan? Salah satu rujukannya, masker itu sudah ditemukan 1700 tahun 1700. Jadi we know we can do this, ya, because our grandfathers and our grandmothers have done it. Ya. Nggak ada yang baru di dunia ini. Di bawah langit itu nggak ada yang baru. Ya, itu hanya recycle aja. Ya, Oke, good. Satu pertanyaan terakhir, Mas. Apa pendapat Mas Ari tentang privilege atau hak istimewa dan kesuksesan seseorang? Apa hubungannya? Oke, privilege itu menurut saya liabilities untuk beberapa orang. Ya, jadi itu harus mencari cara bagaimana itu menjadi aset ya. Misalnya nama saya tuh bagus, saya keturunan kesultanan. Sebuah kesultanan di Indonesia itu liability sekali. Kalau saya nggak sukses, saya gagal nih jadi anak muda yang sembarangan di jalanan ya, tiap hari pakai narkoba atau malakin orang nyopet gitu ya, atau melanggar hukum, itu luar biasa malunya satu keluarga besar itu ya. Ya, jadi coba temukan sebuah privilege di dalam sebuah keluarga, itu pasti ada, baik itu gelar, baik itu kejayaan kakek nenek, buyut dan lain-lain, maupun kemampuan bapak kita dan ibu kita membesarkan kita sampai ke detik ini. Itu privilege yang luar biasa. So kita jadikan liabilities itu menjadi sebuah aset, bahwa kemampuan kita untuk bertahan di pandemi sampai di hari ke-200 sekian, ya, sampai di tanggal 17 September 2020 ini berarti kita orang-orang terpilih untuk mengajarkan generasi berikutnya bagaimana survive di pandemik selama 200 hari lebih. And this is not our first pandemic. Ya, remember that. Bagi mereka yang umurnya 30-40 tahun, kita kemarin sudah mengalami minimal 3 pandemik. SARS, flu burung, dan flu H1N1, dan sekarang coronavirus. Gitu. Alright. Good. Thank you. Penjelasan yang sangat lugas, Mas Ari. Mohon maaf karena waktu saja yang memisahkan, jadi saya mesti menghentikan di sini. Sebetulnya masih banyak pertanyaan, tapi saya harap Mas Ari masih stay di sini untuk nimbrung lagi nanti ya. Atas nama tim Litfest, banyak terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Thank you, Mas Ari. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sehat semuanya.